Satu, dua, tiga. Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Ini akan menjadi kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara sebelum saya dibungkam untuk selamanya. Bukan. Ini bukanlah sebuah pembelaan, Bapak Hakim. Karena saya tidak pernah perlu merasa membela diri saya sendiri. Saya ini hanyalah seorang pesakitan. Seorang perempuan, TKW, babu, dan seorang pembunuh. Benar atau salah, apa yang saya katakan, menurut apa dan siapa, Saya tidak peduli. segala macam hukum, vonis mati akan saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya itu. Oh, sudah jelas. Segala tuntutan terhadap saya memang benar adanya. Dewan Hakim yang terhormat, saya, Sumara binti Sulaiman, adalah seorang TKW, babu. Ya memang benar jika saya adalah seorang babu. Tapi justru itu, saya merasa diri saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi manusia di bawah manusia, berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Ya, inilah saya, Bapak Hakim Sumara binti Sulaiman, seorang TKW, babu, pembunuh yang selalu merangkak, menjilat, dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya lipat lidah saya ini, saya tahan mulut saya ini, karena saya tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut simbol, dan bencana pula bagi para majikan sialan itu. Maka dari itu, Bapak Hakim yang terhormat, tolong, kali ini izinkan saya bicara. Fix dari kecil, saya tidak pernah mendongakkan wajah saya bahkan di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Di sana bahagia. Bisik-bisik, tatapan curiga,
Hinaan hingga cemooh selalu menghantui kehidupan saya. Semua itu hanya karena bapak saya dituduh sebagai anggota PKI. Sulaiman adalah antek PKI. Lucunya, semua tuduhan itu hanya karena bapak saya adalah seorang kusir andong, Bapak Hakim. Bapak yang bodoh itu hanya sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarga miskinnya ini, malah terseret karena bekerja di bawah Pak Waso anggota PKI sialan itu. Saya ingat betul malam itu, Bapak Hakim. Suara ini ketika dua tentara bersepatu berat itu datang. Pergi kalian, pergi. Mereka datang untuk mengambil Bapak. Mereka menyeret dan memukuli Bapak. Pergi kalian, pergi, pergi. Jeritan Simba bisik-bisik tetangga itu. Sulaiman adalah antek. Sulaiman adalah antek. Sulaiman adalah antek. Sulaiman adalah antek. Bapak Hakim, begitulah saya dan Simba tidak pernah melihat wajah Bapak lagi. Entah kenapa, bayang-bayang Bapak selalu saja menguntit di belakang nama saya. Membuat saya takut bicara, membuat saya takut mendongak, membuat saya kehilangan separuh jiwa raga saya. Saya juga tidak tahu mengapa, Bapak Hakim. Tapi yang jelas, setelah kejadian itu, ketika saya menginjak usia 13 tahun, saya memutuskan untuk mengenyam pendidikan. Saya tidak ingin sebodoh Simbo, atau bahkan sebodoh Bapak. Saya tidak ingin diperdaya orang. Karena katanya, pendidikan bisa membebaskan saya dari segala macam keterjepitan. Dari itu, saya habiskan waktu saya 12 tahun untuk mendengarkan guru berbicara di kelas, mempercayai teori-teori itu, merapalkan rumus-rumus itu, pada akhirnya saya, Bapak Hakim, Sumarah binti Sulaiman, menjadi lulusan SMA dengan pendidikan NEM tertinggi. Tapi kebanggaan itu tidak bertahan lama. Ketika saya didepak ke sana kemari mencari pekerjaan, terdepak dari pintu ke pintu, terjegal oleh bayang-bayang Bapak yang selalu mengutip di belakang nama saya. Dia Sumarana PKI Sulaiman itu, dia Sumarana PKI Sulaiman itu, dia Sumarana PKI Sulaiman itu. Nem, rapot bahkan ijazah tidak berarti apa-apa bagi saya. Pekerjaan yang layak untuk saya adalah menjadi seorang babu. Persetan dengan semua teori-teori itu, persetan dengan semua rumus-rumus itu. Yang bisa saya lakukan adalah mencuci, memasak, bahkan pekerjaan di luar nalar. Semuanya saya lakukan, Bapak. Amarah, hina, cacian, makian majikan sudah menjadi makanan saya sehari-hari. Tapi tak mengapa, Bapak Hakim, asalkan perut saya tetap kenyang. Saya ingat satu kejadian yang kecil. Ketika saat itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya makin bersemi manakala saya tahu bahwa Mas Edi juga menaruh hati pada saya.
Tapi kemudian terpental, terpelading jatuh ke jurang yang curam. Mas Edi, dia mundur teratur ketika dia mengetahui sejarah keluarga saya. Dia mengatakan pada saya bahwa hina rasanya jika seorang tentara disandingkan dengan saya, Semara, anak antek PKI. Lagi-lagi bayangan Bapak menguntit di belakang nama saya. Bapak, kalau mati-mati saja, cukup hantui saya dengan semua beban ini. Saya percaya kalau Bapak tidak bersalah. Tapi jika memang benar Bapak bersalah, apakah iya aku dan Simbok harus menanggung semua beban ini selamanya? Di depan di negeri sendiri, dirampas hak kami, dikucilkan seumur hidup. Saya ingin pergi, lari ke tempat di mana bayang-bayang Bapak tidak bisa menguntit nama saya lagi. Maka dari itu, dengan nasihat Simbok, saya memutuskan untuk menjadi seorang TKW. Segala macam tetek bengek persyaratan yang awalnya seperti mencekik leher saya ini, pada akhirnya bisa menjadi mudah. Hanya menyelipkan lembaran-lembaran uang itu. Bodoh sekali. Kenapa coba tidak saya sadari dari dulu? Jika segala hal bisa menjadi mudah dengan menyelipkan lembaran-lembaran itu. Maka dari itu Bapak Hakim, inilah saya Semara binti Sulaiman menjadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, menjadi bangun di negeri orang. Saya kira semuanya bisa berubah. Saya kira saya bisa bermetamorfosa dari ular menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi apa? Pada akhirnya Semara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya itu, di balik cadar-cadar majikan saya itu, semua nasib saya kandas. Gaji saya hilang. Saya disiksa, diseret, dipukuli bertubi-tubi dengan setrikaan panas. Dan saya diperkosa lagi, Bapak Hakim. Saya diperkosa.
tubuh saya seenaknya Bapak Hakim. Mereka mencetubuhi saya terus-menerus berulang kali. Mereka melakukan saya bak binatang. Tapi kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa saya harus menerima semua beban ini? Kenapa saya harus menerima semua hina-hina? Saya harus meludahi bajingan sialan itu. Saya terbesit di benak saya untuk membunuh majikan sialan itu. Saya menangkapnya berulang kali seolah-olah saya membunuh bapak, membunuh hina itu, membunuh makia itu. Bapak Hakim, lihatlah ini Bapak Hakim. Saya membunuhnya Bapak Hakim. Saya membunuhnya dengan kesadaran penuh Bapak Hakim. Saya tidak perlu pembelaan, penasihat hukum atau apalah namanya itu. Karena saya, Sumara binti Sulaiman, demi perut saya yang kenyang ini, saya rela membunuh pun bukan berarti apa-apa bagi